يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Pertama-tama, pada kesempatan yang indah ini, alangkah indah dan eloknya di tempat yang penuh mubarakah ini, rumah Allah, kita kirimkan salam dan selawat pada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cucuran rahmat, keberkahan serta syafaat sampai kepada kita sebagai umat Muhammad yang masih istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai ajal menjemputnya. Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada malam hari ini memasuki malam yang ke-7 Ramadan 1447 Hijriah, Allah memberikan kesehatan. Dengan sehat Allah titipkan iman. Dengan iman kita bisa beramal saleh. Dengan amal soleh kita bisa hadir di masjid yang penuh mubarakah ini, awal Fathul Mubin, untuk rukuk dan sujud di malam yang penuh mubarakah ini. Solat Isya berjamaah dilanjutkan dengan solat tarawih, ditutup dengan solat witir. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita berdoa kepada seluruh keimaman, badan takmir, pegawai masjid yang peduli. Setiap datangnya bulan suci Ramadan, masjid ini mempersiapkan diri, mempercantik, mempersolek, membersihkan di dalam rangka tidak lain dan tidak bukan menjemput, yaitu tamu Allah yang namanya Ramadan. Ramadan hanya datang kepada kita 1 tahun 1 kali. Ramadan bertemu dengan kita 1 tahun 1 kali. Dan tamu Allah ini memasuki rumah tangga Islam, juga berdengung di masjid-masjid dengan penuh qiraatul Quran, amalan-amalan. Maka bulan ini adalah bulan yang dikatakan bulan paling berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Maka jangan sampai kesempatan emas ini kita tinggalkan sia-sia. Kita dulu pernah berjamaah bersolat tarawih 1446 Hijriah di masjid ini. Tetapi di tahun ini, orang yang dulu bersebelahan dengan kita sudah tidak membersamai kita. Dulu ada yang di depan kita solat tarawih membersamai kita dulu, sekarang tidak membersama kita. Di samping kiri, di belakang kita dulu kita masih ingat si fulan dan si fulan, sudah tidak membersamai kita. Kemana beliau? Allah telah memanggilnya lebih dulu daripada kita. Kita doakan orang-orang jamaah masjid awal Fathul Mubin yang sudah meninggal duluan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amalannya, dan mudah-mudahan dia adalah mendapatkan tempat di surganya Allah SWT. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapa cepatnya waktu Ramadan telah datang. Kita menanti-nanti di bulan Rajab sambil berdoa secara berjamaah, berharap keberkahan Rajab dan Sya'ban, dan untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Rajab meninggalkan kita, sisa Sya'ban. Sya'ban berdoa juga, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. 1 bulan kita berdoa. Sya'ban meninggalkan kita, di hadapan kita adalah Ramadan. Sungguh cepat malam hari ini memasuki malam yang ke-7. Rajab adalah bulannya menanam, Sya'ban adalah bulannya merawat, dan Ramadan adalah tempatnya kita untuk panen. Marilah kita panen bersama-sama jamaah sekalian. Jangan sampai kita tinggalkan Ramadan ini. Dari waktu ke waktu nilainya luar biasa. Jangan sampai kita tahun ini sama dengan tahun yang lalu. Kami berharap tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu, dan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, satu kenikmatan bagi umat Muhammad dengan datangnya bulan suci Ramadan. Neraka ditutup, yang sering menggoda kita iblis, setan dan sejenisnya dibelenggu. Kemudian surga dibuka. Apa maknanya?
kesempatan emas untuk beramal soleh. Yang kalau kita melihat di permukaan kita, di mana saja berada, kalau ada orang berkelahi, kan katanya iblis sudah diikat, setan sudah dibelenggu. Yang berarti yang ajak berkelahi itu adalah hawa nafsunya. Maka jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Maka kita jemput ini, yaitu surganya Allah SWT. Mari kita tengok siapakah penghuni surganya Allah. Di antara ciri-ciri wanita penghuni surganya Allah SWT, mari kita lihat di dalamnya. Apakah itu masuk keluarga kita yang ada di dalam, atau kita tidak termasuk di dalamnya, keluarga-keluarga muslim kita, khususnya ibu-ibu dan anak-anak kita. Ciri-ciri wanita penghuni surganya Allah SWT mempunyai ciri, idza sholatil mar'atu khamsaha, bila mana dia sholat 5 waktu tidak pernah dia tinggalkan, jamaah sekalian. Kalau istri kita, anak kita menjalankan sholat 5 waktu, syukur kalau awal waktuha itu adalah yang terbaik, jamaah sekalian. Kalau ada keluarga kita di dalam rumah tangga kita masih ada yang sudah balik, anak kita malas-malas sholat, ibu dan bapak mempunyai tanggung jawab terdepan untuk mengarahkan dia agar sholat. Karena sholat ini yang bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah SWT. Karena tanpa sholat umat Islam, walaupun di KTP-nya Islam, jangan berharap bisa masuk surganya Allah SWT. Nabi pernah mengatakan, ihfatillah yanfa'ka, jaga Allah, Allah akan jaga dirimu. Jaga sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Maka betapa dahsyatnya itu sholat, jamaah sekalian. Satu ketika penghuni neraka Sakor ditanya, masalakakum fi Sakor, kenapa kau berada di dalam neraka Sakor yang hamba Allah? Apa kata hamba Allah yang di dalam neraka Sakor yang mengatakan, lam naku minal musallin, waktu aku hidup di dunia, aku tidak pernah mendirikan sholat. Ini dampaknya salah satu orang-orang penghuni neraka Sakor, waktu di dunia dia tidak pernah mendirikan sholat. Jangan sampai anggota keluarga kita masuk di wilayah yang pertama. Yang kedua, wasohratu sahroha, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Anggota keluarga ibu-ibu saatnya kalau sudah puasa itu mempunyai kewajiban. Beda kalau ada saudara kita, istri kita, anak kita datang haid, maka tidak wajib untuk berpuasa, cuma wajib untuk mengkodoknya. Ini penting ya, karena puasa adalah bagian daripada tanggung jawab kita bersama, termasuk istri kita yang sudah akal balik dan sehat walafiat. Wahafidhat fajraha, yaitu yang menjaga seorang wanita, menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan keluarga atau suaminya. Ini adalah penting menjaga kehormatannya. Jangan sampai kita ini membuka aurat di luar orang yang bukan mahramnya. Contoh, ada orang yang itu sering membawa aqua isi ulang masuk dari dapur masuk sampai ke dalam, sedangkan istri kita masih terbuka jilbabnya, masih terbuka auratnya. Maka pemikul-pemikul air aqua isi ulang masuk dengan lenggangnya tanpa permisi, tanpa sebelum ada hijab. Maka kalau kita sebagai kepala rumah tangga wajib menegur istri kita untuk mempersiapkan bila mana ada laki-laki yang bukan mahramnya masuk di dalam rumah kita. Yang keempat, wanita ciri-ciri penghuni surga, wa ata'ati zaujaha, yaitu perempuan yang taat pada suaminya. Yang nomor 4 ini paling berat. Apa kata Nabi? Qila laha udkhulil jannah. Ya, qila laha udkhulil jannah. Jadi orang yang ini sering kalau umpama dia taat pada suaminya, silahkan masuk surga dari pintu manapun saja dia berada. Tetapi seberapa banyak wanita sekarang taat pada suaminya, tetapi banyak yang membangkangnya, banyak yang membantahnya. Katanya disuruh perintah ini sebentar, disuruh ini nanti jo, disuruh itu sebentar jo. Ini akan membahayakan diri pada istri Anda. Hati-hati wahai istri-istri yang sudah membantah suami karena surga itu ada di punggung suami Anda. Ya,
Untuk itu ketaatan ini penting bagi istri-istri kita. Kalau tidak ada ketaatan, jangan berharap ibu-ibu bisa untuk mendapatkan surganya Allah SWT. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kultum ini tidak panjang, tetapi kita diberikan waktu kurang lebih tidak lebih dari 15 menit. Di akhir apa yang saya sampaikan ini, saya akan menitipkan satu amalan. Ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala di setiap bulan suci Ramadan, di waktu malam, Allah menghapus nama-nama hambanya dari api neraka. Nabi pernah bersabda, di setiap Ramadan, di malam hari, Allah menghapus nama-nama hambanya dari api neraka.